tahun berapa Portugis datang ke Indonesia? Ke Jepang? 15? 15 Pak? Yakin? 15 berapa? 43. 1543. Ini guys ya, saya kasih fun fact sejarah. Jadi Portugis itu datang ke Jepang bukan direncanakan, bukan terencana, tapi itu bagian dari suatu yang tidak terencana. Kenapa tidak terencana? Pertama kali Portugis datang ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Kenapa Malaka? Karena Malaka pusatnya pelabuhan atau perdagangan rempah-rempah, ya. Pusatnya pelabuhan atau perdagangan rempah-rempah di jalur Asia pada saat itu. Bangsa Portugis itu numpang di kapal Tiongkok, paham ya? Bukan kapal sendiri. Jadi penempatan bangsa Portugis pada saat keliling samudra yang tadinya nyampe di Malaka, akhirnya dia nyasar di pulau. Nyasar di pulau karena apa? Karena kehabisan bahan. Nah, ya. Jadi dia nyasar ya, Portugis 1543. Nih, saya kasih kalau belum lengkap catatannya. Dia nyasar di Pulau Jepang. Nama pulaunya apa? Nih, Tanegashima. Pulau Tanegashima. Dia nyasar di Pulau Tanegashima karena ya, dia datang ke Jepang itu tidak terencana, dan dia nyasar di Tanegashima karena kehabisan bahan. Bahan apa? Bahan makan. Kayak gitu. Jadi disebutnya, kenapa disebut perdagangan Nanban pada saat itu? Karena orang Jepang mikir kalau kok beda banget ya budayanya dia dari segi pakaian. Dari segi pakaian itu sangat beda sama Jepang. Jadi arti Nanban. Kenapa namanya Nanban? Lengkapin catatannya. Arti Nanban itu orang barbar dari selatan. Kenapa orang barbar? Karena orang Jepang melihat tata krama dari orang Portugis atau bangsa barat pada saat itu ternyata barbar. Dari segi makan, contoh, dari hal-hal budaya itu mungkin makan, menyapa, lalu berdagang, itu termasuk dari orang barbar. Kenapa orang barbar? Karena dia tidak sesuai sama etika atau cara budaya yang ada di Jepang. Jadi Nanban. Jadi dia nyasar di Pulau Tanegashima tahun 1543. Akhirnya dia melakukan perdagangan dengan Jepang. Berdagangnya apa? Ada yang namanya senjata api. Nama senjata apinya waktu itu nih, nama senjata apinya matchlock. Matchlock. Nama senjata apinya. Selain berdagang senjata api, dia berdagang apa? Dia dagang sutra, dia dagang rempah-rempah. Jepang jual apa? Jepang jual perisai, terus jual pedang, jual perak, kayak gitu. Jadi terjadinya pertukaran budaya di sini ya, Nanban, orang-orang Bangka dari selatan. Dia secara tidak sengaja nyampenya di Tanegashima atau pulau yang ada di bagian kepulauan Jepang. Seperti itu. Sampai sini paham ya, 1543. Setelah Tanegashima, setelah Portugis datang, itu bangsa apa yang datang lagi setelah Portugis? Ada yang lihat? Belanda. Belanda ya. Alasan orang Portugis diusir dari Jepang karena apa? Ada yang ini? Karena ini bisa dihapus. Dari dicatat ya. Penerapan kebijakan isolasi itu ada alasannya. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa diterapkan kebijakan isolasi? Iya, benar. Karena misionaris dari Portugis terlalu sering atau terlalu intens dalam menyebarkan agama Kristen. Jadi masa kependudukan pada saat itu di era Shogun, di era sebelum Kaisar itu sangat-sangat dilarang kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian belum tahu, jadi saya udah nyatet ya. Kaisar, Shogun, Daimyo, Samurai itu apa? Ya, saya kasih pelengkap ya buat penjelasannya. Ya, pada saat era Sengoku atau Sengoku itu masih era perang saudara. Nah, pada saat itu ya nih urutannya nih, ini Kaisar,
Kaisar itu hanya memberi legitimasi. Legitimasi atau apa? Legitimasi itu kayak gelar. Nah, di bawahnya ada shogun. Shogun itu pengendali militer. Dan politik tertinggi. Jadi ini kaisar cuma sekedar simbol, shogun itu pengendali militer dan politik tertinggi. Daimyo itu apa nih? Daimyo. Kalau kalian tahu daimyo itu bangsawan doang, benar. Daimyo itu bangsawan, tapi bangsawan apa? Penguasa lokal. Misal di Ciledug ada bangsawan, punya kastil, punya prajurit, itu daimyo. Nih, kalau misalnya kalian belum tahu dari Jepang, jadi kalau misalnya nanti ada ulangan, kalian harus sudah tahu. Kaisar itu hanya pemberi legitimasi pada era Sengoku. Era Sengoku itu apa? Era masih perang klan, perang antar saudara. Lalu shogun itu apa? Shogun itu pengendali militer dan politik tertinggi. Jadi yang memberi gelar shogun itu kaisar. Tapi yang bertindak seakan-akan kaisar dalam menguasai wilayah atau memperluas wilayah itu shogun. Waalaikumsalam. Daimyo ini apa Pak? Daimyo itu penguasa lokal yang saling berperang demi memperluas wilayah. Nah, dari daimyo ini biasanya ada yang namanya satu panglima militer. Panglima militer itu diangkat ke kaisar, diangkat oleh kaisar jadi shogun. Paham ya? Jadi panglima militer yang ada di daimyo, bangsawan penguasa lokal itu diangkat oleh kaisar untuk dijadikan shogun. Kayak gitu. Lalu samurai ini apa? Samurai itu setia pada daimyo, bukan shogun. Samurai itu ada di dalam wilayah daimyo, di wilayah kastil. Ya, paham ya? Jadi dia nggak langsung serta-merta hormat sama shogun, tapi sama pemilik wilayah ini, penguasa lokal. Kayak gitu. Paham ya? Kita masuk ke materi baru. Kalau misalnya kalian udah ingat materi yang sekarang. Ini ada di mana? Hari ini kita masuk ke materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kenapa kita belajar masa pendudukan Jepang di Indonesia? Agar kita tahu Jepang itu memberi dampak positif dan negatif kepada. Halo guys, perhatikan dulu. Nanti kalau ujian minggu depan nilainya di bawah 80, awas aja. Ini udah saya ringkas-ringkas semua nih. Itu ya. Nah, ringkas-ringkas semua. Oke, kita belajar tentang kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1941 sampai 1942. Dia datang lewat jalur apa? Jalur laut. Jalur laut. Nyampainya pertama kali di mana? Pulau Kalimantan, tepatnya di Tarakan. di Tarakan. Jadi kita masuk ke Tarakan. Setelah ke Tarakan yang mana? Ada catatan. Balik ke apa lalu? Yang ke Pontianak dulu nih. Tarakan ke Pontianak, balik ke apa? Ke Banjarmasin. Ini ya, setelah dia menguasai Pulau Kalimantan, ada yang tahu alasan saya waktu itu udah nyetel film kan? Oke. Kenapa dia berusaha untuk mencapai Kalimantan? Untuk mencari apa? Alasan Jepang ngebom Pearl Harbor itu karena apa?
Sanas. Karena Amerika embargo ekonomi atau embargo minyak bumi terhadap Jepang. Makanya Jepang menyerang Pearl Harbor pada saat itu. Kenapa Pearl Harbor? Karena Pearl Harbor itu pangkalan militer Amerika Serikat. Amerika Serikat pada saat itu di Blok Sekutu merupakan militer yang paling kuat pada zamannya di 1942. Saya pernah ngasih film pengeboman Pearl Harbor kan. Itu pengeboman Midway. Setelah Pearl Harbor ada yang namanya Pulau Midway. Nah, atas pengeboman itu akhirnya Jepang melakukan kamikaze di tahun 1944 ya. Ya, ada di catatan. Saya mau klarifikasi, ada yang salah dari antara kamikaze dan penjelasan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kamikaze itu penabrakan pesawat ke daerah musuh. Jadi bunuh dirinya itu benar-benar di pesawat, bukan pakai rudal. Jadi dia nabrakin pesawatnya ke daerah musuh. Itu kamikaze secara besar-besaran. Di tahun 1944. Ya, kalau misalnya kalian udah lihat peta kedatangannya di sini, jadi dari Tarakan 10 Januari, terus ke Pontianak, Balikpapan, itu Banjarmasin. Ini semua dikuasai dalam kurun waktu cuma 2 minggu doang. Sekarang kita lanjut, kenapa kok bisa cepet sih? Nih, ini nggak perlu dicatat semua, cukup catat apa yang penting. Ya, saya nggak bakal jelasin bacaan dari sini. Jadi sambutan rakyat Indonesia pada saat itu pada Jepang itu karena Jepang menganggap Indonesia sebagai saudara tua. Okay. Lalu apa sih bedanya? Kenapa Belanda itu sangat lama dalam menguasai wilayah Indonesia? Lalu kenapa Jepang sangat cepat dalam menguasai wilayah Indonesia ini? Salah satu bentuk propaganda Jepang antara lain memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada saat itu Belanda nggak pernah sama sekali mengizinkan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di samping lagu Kimigayo, ini lagu Jepang. Nah, pada Radio Tokyo. Lalu setelah itu pengibaran bendera merah putih juga disandingkan dengan bendera Indomaru. Di Belanda itu nggak ada. Ini kan saya udah jelasin ya. Nah, propaganda udah juga saya jelasin. Ini juga saya udah jelasin. Nih, ada yang tahu kenapa dia 3 tempat ini dikuasai serentak? Padahal dia udah menguasai ya. Jadi setelah Kalimantan itu dikuasai, dia menguasai bagian Sulawesi atau Malaka. Setelah Sulawesi, dia ke Palembang, Sumatera. Paham ya? Penguasaan pertama itu di Kalimantan, penguasaan kedua itu di Sulawesi atau Malaka, penguasaan ketiga itu di Palembang, dan penguasaan keempat itu ada di Pulau Jawa. Kenapa di Tarakan di Kalimantan Timur? Karena butuh minyak bumi ya. Kenapa di Sulawesi? Karena itu jalur perdagangan pada saat Portugis menguasai Indonesia. Paham ya? Jadi dia juga memperjualkan barang-barang jajahannya atau barang-barang yang dia sudah dapatkan dari negara-negara yang pernah dikuasai, seperti Indochina. Indochina bagian utara itu Vietnam, Laos, ya kan? Vietnam, Laos, Kamboja itu bagian Indochina. Itu barang-barang juga udah diambil sama Jepang. Lalu dia menguasai Malaka untuk apa? Untuk melakukan perdagangan laut. Ya. Setelah dikuasai Sulawesi, dia menguasai apa? Sumatera. Kenapa Sumatera? Di Palembang itu tempat minyak bumi. Jadi dia mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi. Lalu kenapa dia menyerang ini secara serentak di 3 tempat sekaligus? Ini Teluk Banten. Teluk Banten berarti ada di mana? Di Banten. Eretan-eretan di Jawa Barat itu di Indramayu. Ya. Saya tanya misalnya di ujian, eretan-eretan di mana? Di mana? Itu di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Kalau saya tanya Kragen Jawa Tengah ada di mana? Itu ada di Pati. Ya. Eretan-eretan ada di mana? Indramayu. Indramayu. Kragen ada di mana? Pati. Jawa Tengah. Dia mau masih tempat yang terakhir itu karena apa? Ini pusat pemerintahan Hindia Belanda. Seperti itu. Jadi setelah udah dikuasai eretan-wetan, Teluk Banten dan Kragen, akhirnya apa nih? Dia menyerah. Jepang berhak untuk menduduki wilayah kekuasaan dari Hindia Belanda. Jadi Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang pada tanggal 8 Maret ditandai dengan perjanjian kapitulasi Kalijati. Tepatnya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Siapa yang bertemu di hadapan Starkenburg Stage Tower dengan
Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan kekuasaannya dilakukan oleh Jenderal Terporter dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Tahu nggak kenapa dia membagi ini wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3? Untuk apa, tahu nggak? Kenapa dia harus membagi wilayah Jawa dan Madura ini wilayah 1 nih? Kenapa di wilayah kedua itu Sumatera berpusat di Bukit Tinggi? Kenapa di wilayah 3 Angkatan Laut itu ditaruh di Kalimantan, Sulawesi, Maluku? Ada yang tahu? Kenapa? Coba, kenapa dipikir kenapa Jawa dan Madura jadi wilayah pertama? Kan ada 3 wilayah nih. Wilayah 1 ada di Jawa dan Madura. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Nih ya, cukup di ya pemimpinnya. Hitoshi Imamura itu di wilayah 1. Ini cara menghafal saya. Wilayah 1 kenapa dipimpin Hitoshi Imamura? Karena tempat pusat pemerintahan Jepang ada di Jawa dan Madura. Ya. Pusat pemerintahan Jepang pada saat itu ada di Jawa dan Madura. Lalu di wilayah 1 ini apa? Wilayah 1 ini pengeksploitasian sumber daya manusia, tepatnya membangun barak, membangun terowongan. Terowongan ada di mana? Di Bukit Tinggi, dipimpin Ada yang di bawah pimpinan Jenderal Tanabe. Lalu kenapa wilayah 3 ini itu cakupannya itu sangat luas dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku? Karena ini tempat sumber daya alam yang dieksploitasi oleh Jepang. Kenapa dia dikuasai? Karena ini kepulauan Kalimantan, ya kan? Sulawesi ini Kalimantan, Sulawesi, terus Maluku, terus Bali, Nusa Tenggara. Itu kenapa? Karena sumber daya alam di sini sangat melimpah, kayak karet, batu bara, minyak bumi, kayak gitu. Ini hal-hal yang mendorong Jepang untuk mengekspansi wilayah militer. Itu dilakukan di sini, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, kayak gitu. Pusat pemerintahan di mana? Di sini, Jawa dan Madura. Pengeksploitasi sumber daya manusia di mana? Di Sumatera. Ya walaupun nggak hanya pengeksploitasi sumber daya manusia aja, tapi sumber daya alam juga berangkat di Sumatera. Sumatera juga kaya kan minyak bumi. Oke, kita lanjut. Ini udah saya jelasin. Ini undang-undang yang diberlakukan. Cuman kalau misalnya kalian lihat itu masih typo ya, ini udah saya usulin. Pemerintahan sipil tetap diakui, waktu itu kan belum ada ya. Kenapa diakui? Karena pada saat itu ini masih ada orang Indonesia, masih ada orang Hindia Belanda juga. Nah, kenapa dia masih diperbolehkan untuk menjabat pada saat itu di pemerintahan sipil? Karena Jepang itu nggak mau ribet. Jepang itu lagi butuh apa? Butuh kekuatan untuk memperkaya atau memperluas wilayah perangnya. Jadi syaratnya kenapa diperbolehkan itu harus setia terhadap tentara dari Jepang. Kalau nggak setia kenapa ya bakal dibunuh. Gitu. Ya, ini juga udah dicatatkan. Ada Bunseikan, apa Bunseibu. Ini udah dicatat. Oh, ada yang salah waktu itu. Jadi, ya, Bunseikan itu, ini waktu itu saya bilang Seikazaki Ozaburo kan, ya kan? Ini ternyata jenderal namanya Jenderal Komakichi Harada di Bunseikan. Di Bunseibu baru Jenderal Seizaburo Okazaki. Oke gitu. Ini Jenderal Komakichi Harada di Bunseikan kepalanya. Bunseibu itu Jenderal Seikazaki Ozaburo Seikazaki. Kayak gitu. Ini tinggal diralat aja, diubah aja nih. Ini Komakichi ada yang di bawahnya itu baru jenderal itu. Ini udah bisa jelasin juga. Ini kan udah tahu ya kenapa dia dibagi, ada KHS-nya kan kota praja, kabupaten, kawedanan, kecamatan, dari desa ke kelurahan. Itu agar semua aktivitas atau semua yang dilakukan oleh Jepang itu terstruktur dari atas sampai bawah. Gak boleh ada yang miss. Oke, belajar gak? Nih, mobilitas politik dan sosial ini yang saya revisi pada saat itu. Di politik itu ada gerakan 3A.
Gerakan 3 udah saya jelasin. Jadi dibubarkan itu karena tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Lalu ada apa? Ada Putra. Putra itu apa? Pusat Tenaga Rakyat. Berdiri ada 16 April 1943. Ini yang saya bilang, saya bakal merangkum buat kalian. Kalian tinggal nyatet aja intinya kayak gini. Pemimpinnya 4 serangkai, ada siapa aja? Ada Hatta, terus Hajar Dewantara, Dewantara, terus Haji Mas Mansur. Tujuannya untuk apa? Memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kenapa harus tokoh ini? Karena tokoh ini tokoh yang paling berpengaruh dari zaman Hindia Belanda. Ya. Jadi tokoh nasionalis yang saya bilang pada saat pertemuan sebelumnya itu kan ada poin-poin alasan dukungan tokoh nasionalisnya ini dibentuknya Putra. Jadi pertama kali organisasi dari tokoh nasionalis pada saat penjajahan Jepang itu Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, dibubarkan kenapa? Dibubarkan oleh Jepang karena Putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia. Jadi tokoh nasionalis ini walaupun dibentuk Jepang, tapi dia lebih berkontribusi pada Indonesia, bukan pada untuk Jepang. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada apa? Ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai itu apa? Himpunan Kebaktian Jawa. Berdirinya kapan? 1 April 1944. Jawa Hokokai itu ada namanya 3 dasar komposisi atau semangat kebaktian. Semangat kebaktian itu dari Jepang. Semangat kebaktian Jepang itu apa? Ada mengorbankan diri, mempererat rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuai dengan bukti. Kegiatannya apa? Ada yang namanya Izi Hokokai atau kebaktian dokter. Lalu ada yang namanya Kyoiku Hokokai atau kebaktian para pendidik. Lalu ada Hokokai perusahaan. Ada 3 kegiatannya. Yang terakhir apa Pak? Yang terakhir itu ada yang dari Islam. Jadi Jepang pada saat itu walaupun dia sangat patuh ya pada kepercayaannya atau Dewa Matahari, tapi dia juga sangat toleran pada agama yang dimiliki orang Muslim seperti ini. Majelis Islam A'la Indonesia dan Masyumi. Nah, pada saat Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), dengerin ya, diketahui oleh Ki Haji Mas Mansur. Ki Haji Mas Mansur siapa? Yang ada pada saat pembuatan Putra. Nah, ini udah ada dari zaman Hindia Belanda. MIAI itu sudah ada dari zaman Hindia Belanda. Nah, tapi dihidupkan kembali pada era Jepang itu tanggal berapa? 4 September 1942. Dibubarkannya itu November 1943. Jadi ganti dengan Masyumi. Masyumi itu apa? Majelis Syura Muslimin Indonesia. Diketuai oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Dibentuk tanggal 24 Oktober 1943. Jadi dia dibubarkan November nih. Tapi sebelum dibubarkan yang ini udah ada dibubarkan Oktober. Dibubarkan lagi 17 Agustus 1940. Kok lama sih Pak? Jadi ya ini pada saat itu dari Indonesia belum merdeka sampai Indonesia merdeka di era Soekarno itu masih ada partai yang masih ini karena masih sejalan sama Pancasila. Jadi nasionalismenya itu masih ada. Tapi kenapa dibubarkan 17 Agustus 1940? Karena ada penyerangan pada politik. Jadi ini masalah politik, dibubarkannya karena masalah politik, dibubarkan oleh Soekarno. Nah, tanggal 17 Agustus 1940. Nah, mungkin ini nggak bakal masuk ke ini ya, tergantung kalau misalnya ditanya ketua berarti ada nama ketuanya, tapi kayak tanggal-tanggal ini nggak ada. Menurut saya. Lalu di mobilitas sosialnya itu apa aja? Ada yang namanya Seinenda. Seinenda itu udah saya jelasin ya, dibentuk tanggal 9 Maret. Tujuannya apa? Tujuannya dibentuk Seinenda adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya, daerah masing-masing. Lalu ada Keibodan, dibentuk tanggal 29 April 1943. Tujuannya apa? Membantu tugas-tugas polisi. Selanjutnya itu ada Fujinkai. Ini saya udah saya pasang di sini biar kalian nggak ribet. Dibentuk tanggal dibentuk pada Agustus 1943. Bulan berarti nggak ada kesesuaian tanggal pada saat saya baca. Jadi ya udah saya taruh aja bulan. Agustus 1943. Tujuannya apa? Tujuannya dibentuknya itu untuk membantu Jepang dalam perang menghadapi 10 anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Nih, ada megang bambu ya. Ada Seinentai dan Gakutotai, Laskar Pelajar. Nah, ini isinya anak-anak pelajar dari SD.
untuk anak-anak SD dibentuk SMP, dan untuk anak-anak sekolah lanjut kan dibentuk dapur tokai. Nanti anak SMP sampai SMA. Tugasnya itu apa? Organisasi yang namanya paling kecil dalam manusia, organisasi senior. Dia megang apa ini? Bambu juga sama. Lalu ada Suisintai yang kelima. Suisintai itu apa? Korps atau barisan pelopor dibentuk tanggal 1 November 1944, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuannya apa? Membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan tanah air dan memperkuat pertahanan. Ini sebenarnya bagus nih. Nah, ini sebenarnya organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dipimpin langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Kalau yang tadi politik ya, politik putra. Kalau ini benar-benar dipimpin. Jadi campur tangan Jepang itu hanya sedikit, tapi di putra masih ada. Karena putra itu fungsinya untuk memberi kontribusi yang sangat banyak pada Jepang. Lalu ada Jibakutai. Jibakutai ini apa? Pasukan bom bunuh diri. Sama kayak kamikaze nih, pasukan bom bunuh diri. Dibentukkan tanggal 9 Desember 1944 ya. Pasukan bom bunuh diri. Tujuannya apa? Untuk menyerang musuh dengan menabrakkan diri atau bunuh diri menggunakan pesawat terbang. Sama kayak kamikaze. Ada yang ketujuh namanya Hizbullah. Saya nggak ngasih, maksudnya nggak ngasih gambaran. Hizbullah itu anggota yang isinya kaum muslimin. Nah itu cuma barisan atau korps pembantu atau cadangan. Tapi isinya orang-orang mukmin, orang-orang Islam semua. Kayak gitu. Namanya Hizbullah. Jadi ada 7 ya. Kalian kalau nggak nyatet yang 7 buat sekarang. Jadi saya udah jelasin di sini. Jadi ada yang 6, ada yang 7. Dampaknya apa Jepang pada saat menuju Indonesia? Jadi di bidang ekonomi ya, ada struktur ekonomi rakyat Indonesia rusak karena apa? Penerapan ekonomi perang. Lalu Jepang memonopoli hasil bumi. Kalau belanja ekonomi. Yang ketiga diadakan pengerahan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Yang keempat diterapkan sistem autarki. Autarki itu akan rakyat di semua daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kita lihat gambarnya terus kayak gitu ya. Itu di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan apa? Pendidikan itu mengalami penurunan jumlah sekolah semakin berkurang. Nah sekolah pada saat Jepang menuju Indonesia itu ada 2, sekolah umum sama sekolah guru. Nah sekolah umum atau yang SD itu namanya sekolah rakyat. Lama belajarnya 6 tahun, kalau sekarang namanya SD, sekolah dasar. Namanya Kokuringakko. Kalau SMP itu lama belajar 3 tahun, namanya Soto Chugakko. SMA lama belajar 3 tahun, Soto Chugakko. Kalian tahu dari zaman Jepang itu tentara Indonesia udah dilatih upacara, ya. Jadi dilatih upacara. Kalian melakukan upacara itu dari zaman Jepang. Tapi pada saat zaman Jepang itu kita hormat benderanya sama bendera Jepang. Nama benderanya apa? Inomaru. Jadi diperdengarkan lagu Indonesia Raya pada saat itu lagu yang diperdengarkan oleh Jepang lagu Kimi Gayo. Jadi dari zaman Jepang itu kita latihan baris baris dari zaman Jepang. Zaman Jepang. Lalu ada sekolah guru itu ngapain itu Soto Shiragako, ada Cito Shiragako, ada Koto Shiragako. Itu masih kali. Cukup awal jadi sekolah guru ini nggak banyak juga jadi ya. Karena Jepang itu kekurangan sumber daya manusia. Jadi Bapak pendidikan di Indonesia siapa namanya? Belajar Dewantara yang terus langsung untuk kontribusi sekolah guru. Dari zaman Jepang ya. Jepang butuh salah satu tokoh nasionalis untuk apa? Jadi waktu itu Jepang menerapkan Jepangisasi. Jepangisasi apa? Pendidikan yang Jepang banget. Ada namanya Bushido. Tahu Bushido? Bushido itu ini apa namanya? Seperti etika samurai Jepang. Iya, coba cari di Google ya. Bushido Jepang. Nah itu etos kerja Jepang dibawa dari zaman samurai. Nah Jepangisasi pada saat itu menerapkan itu Bushido. Anaknya Oke, jadi sekolah guru ini sekolah guru bukan untuk belajar bahasa Indonesia tapi belajar bahasa Jepang. Kenapa
guru itu dibunuhkan pada saat itu. Karena Jepang kekurangan guru dalam mendidik. Ya. Sekolah pun semakin berkurang. Ini beberapa sekolah yang ada pada saat itu ada sekolah umum dan sekolah guru. Sekolah guru ini untuk melahirkan guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa Jepang. Jadi guru yang lulus dari sini harus bisa fasih bahasa Jepang. Lalu harus paham aturan-aturan dari Jepang itu. Gak boleh kalau misalnya gurunya lulus tapi cuma sekedar guru yang lulus bahasa Jepang aja. Jadi harus tahu nih kalau kita tuh harus hormat sama kaisar tertinggi pada saat itu. Hirohito, kita harus hormatin kaisar Hirohito. Setiap pagi kita harus upacara, harus latihan militer. Nah itu semua dibentuk di sini. Kalau sekarang nggak ada latihan militer, pada saat itu latihan militer di SD itu sudah dilakukan. SD dan SMA latihan militer sudah dilakukan. Kayak gitu. Terus yang ada selanjutnya dampak yang terakhir itu apa sih? Ada dampak di bidang kebudayaan. Nah, bahasa Indonesia itu aktif digunakan sebagai pengantar. Ini bahasa utamanya apa? Bahasa Jepang. Nah, bahasa Belanda itu dilarang digunakan. Kenapa? Jepang itu nggak ada ngerti bahasa Belanda. Sedangkan Soekarno pada saat itu dan tokoh-tokoh nasionalis itu jago banget bahasa Belanda. Aneh. Jadi cara ngobrol dia kalau misalnya bahasa Indonesia udah ada yang tahu dia pengen bahasa Belanda, tapi itu dilarang. Lalu terbit koran berbahasa Jepang dan Indonesia. Nih, bedanya sama Belanda. Di bahasa Belanda itu cuma Belanda tok, kalau nggak ada Indonesianya. Lalu di dalam bahasa Belanda itu dilarang. Diberlakukan tradisi Seikiri. Seikiri itu akan memungkinkan ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan kaisar Jepang dan dewa matahari. Namanya tradisi Seikiri, membuka ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan kaisar Jepang dan dewa matahari. Kayak gitu. Jadi kalau bisa ditanya di muka bumi ini manusia mana yang etos kerjanya paling tinggi negara Jepang. Di muka bumi ini etos kerjanya paling tinggi orang Jepang. Orang Jepang ini bisa kerja sampai stres ya, sampai mati. Itu karena tekanan di kantornya. Karena dia nggak boleh ada miss sedikit pun. Citranya harus baik itu di Jepang. Jadi kalau misalnya ada yang ke Jepang, datanglah ke Jepang. Duitnya tinggi, tapi kematiannya juga bisa tinggi juga. Ya kalau misalnya ada yang pengen ke Jepang, syukur-syukur bisa ke Jepang tuh, kayak LPK ya, lembaga penyalur kerja. Kalian bakal belajar bahasa Jepang kurang lebih 2 tahun, habis itu baru kalian ke Jepang. Nyampe di Jepang itu belajar lagi bahasa Jepang setahun, habis itu baru kerja. Kalau misalnya kalian kerja di Jepang, kenapa nggak mau kerja di Indonesia? Di Indonesia kerjaan itu nggak adil. Ya, mana 17 juta lapangan kerja? 17 juta? Iya, nih. Nah, ini yang saya bilang ada bidang militer itu di Indonesia banyak keuntungannya. Jadi pada saat di zaman Belanda itu nggak ada tuh peningkatan bidang militer yang signifikan dari bangsa Indonesia. Nah, peningkatan militer yang signifikan itu ada pada saat pendudukan Jepang. Karena apa? Ada yang namanya Sensei Nippon, semangat berjuang Jepang. Ada yang namanya Bushido yang saya bilang, kesatria berani mati. Ini ya, ini Bushido ini. Ini etos kerjanya orang Jepang. Ada zaman samurai, Bushido. Nah, terus apa di bidang militer? Ada didirikan organisasi PETA atau Pengendalian Tanah Air yang waktu itu kita pernah baca. Nah, PETA ini itu ada pangkatnya ternyata. Pangkatnya itu ada Daidancho, komando di batalion. Ada Chudancho, ada Jancho. Ada Chudancho komandan komando. Sodancho komandan Preton. Budancho komandan regu. Diguyur prajurit Sukarela. Ada diguyur prajurit Sukarela. Kayak gitu. Ini udah saya bacain kan. Ada yang namanya kerja paksa, Kinro Oshi dan Jukun yang. Ini udah juga kan? Ini udah juga. Ini udah habis.